teman-teman, pernah nggak sih kalian mikir kenapa kita harus tahu mana yang salah dan mana yang benar? Nah, itu semua berkaitan dengan perkembangan moral. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai pembimbing dan teladan bagi siswa. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan menghargai. Melalui proses belajar di sekolah, kita mengajarkan bagaimana memberi isyarat yang baik kepada orang lain dan mengambil keputusan yang benar. Dalam kehidupan sehari-hari, dengan perkembangan moral yang baik, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan berguna bagi lingkungan sekitar. Tahap perkembangan moral menurut Piaget. 1. Moralitas heteronom usia 4-7 tahun. Anak menganggap aturan mutlak dan tidak bisa diubah. Aturan berasal dari orang dewasa. Menilai benar atau salah berdasarkan akibat konsekuensi, bukan niat. Anak merasa harus patuh dan tidak bisa membuat aturan sendiri. Yang kedua, moralitas otonom, usia 7-10 tahun. Anak mulai sadar bahwa aturan dibuat oleh manusia dan tidak bisa diubah. Menilai perilaku berdasarkan niat dan akibat. Mulai muncul kerjasama dan saling memahami dengan orang lain. Anak mulai berpikir lebih logis dan memahami hubungan sosial. Faktor perkembangan moral. Adapun faktor perkembangan moral bisa dari internal dan eksternal. Yang pertama itu yang dari internal. Yang pertama, potensi dari bawaan lahir. Nah, setiap anak nih sejak lahir kan sudah memiliki dasar berupa akal dan hati nurani. Ini nih menjadi modal awal untuk memahami baik dan buruknya suatu hal. Namun, potensi ini tidak langsung berkembang sempurna tanpa adanya bimbingan dari lingkungan, contohnya lingkungan keluarga. Yang kedua itu dari kepribadian dan karakter. Sifat dasar anak seperti mudah marah, sabar, pemalu, ataupun berani mempengaruhi cara ia bertindak dalam situasi moral. Misalnya, anak yang sabar cenderung nih lebih mudah bersikap baik dibanding yang impulsif. Nah, yang terakhir itu ada kemampuan berpikir. Nah, seiring bertambahnya usia, kemampuan berpikir anak ini juga berkembang. Hal ini membuat anak semakin mampu memahami alasan dibalik aturan, membedakan hal yang benar dan yang salah, dan mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Dalam faktor eksternal, yang pertama itu ada lingkungan dan situasi. Tempat kita tinggal itu punya aturan dan budaya sendiri. Tanpa sadar kita belajar moral dengan cara melihat dan meniru norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu konteks sosial. Ini adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu keluarga. Orang tua itu juga menjadi role model utama. Apa yang mereka lakukan biasanya dari kompas moral pertama kita. Yang kedua teman sebaya dan sekolah. Di sini kita belajar interaksi sosial dan nilai-nilai baru dari teman atau guru. Yang ketiga yaitu media massa dan masyarakat. Tayangan di internet sampai kebiasaan orang-orang di tempat umum itu juga ikut andil mempengaruhi cara kita bertindak. Lalu yang terakhir yaitu cara pengasuhan, gimana cara orang tua atau pendidik membimbing dan memberi contoh nyata. Itulah yang bakal menentukan seberapa kuat prinsip moral yang kita punya. Upaya pengembangan peserta didik dilakukan dengan memberikan rangsangan pendidikan sejak kecil secara teratur agar membantu perkembangan fisik, pikiran, dan moral anak. Lingkungan seperti keluarga dan sekolah sangat berpengaruh karena anak biasanya meniru perilaku orang sekitarnya, sehingga penting adanya contoh dan kebiasaan yang baik. Selain itu, pengembangan juga dilakukan dengan memberi dukungan, motivasi, dan cara belajar yang sesuai. Misalnya, metode bercerita yang biasa membantu anak memahami nilai moral sekaligus melatih kemampuan berpikir, bahasa, dan imajinasi. Jadi, pengembangan pendidik bertujuan agar anak bisa berkembang dengan baik melalui stimulasi yang tepat, lingkungan dan positif, dan pembelajaran yang menyenangkan. Dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa perkembangan moral pada anak tidak bisa terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, dan contoh dari orang sekitarnya. Oleh karena itu, peran kita sangat penting dalam membimbing anak agar memiliki nilai moral yang baik sejak dini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih.